잘. 좋아요. 저기요. 레스토랑 이름 맞대요. 아싸, 내 이겼다. Cha Moo-hee adalah seorang selebritas terkenal yang selalu tampil sempurna di depan publik. Namun di balik sorotan kamera, ia menyimpan trauma mendalam yang membuatnya sulit mengekspresikan emosi. Takdir mempertemukannya dengan Joo Ho-jin, seorang penerjemah multibahasa yang hidupnya dihabiskan berpindah dari satu negara ke negara lain. Ia ahli menerjemahkan kata-kata, tapi tidak dengan perasaannya sendiri. Awalnya, perbedaan sudut pandang membuat mereka sering berselisih. Namun perlahan, kedekatan emosional mulai terjalin menjadi hubungan yang rumit karena keduanya sama-sama kesulitan menerjemahkan perasaan mereka sendiri. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka oleh Joo Ho-jin yang tengah bekerja sebagai penerjemah dalam acara perilisan novel pamannya di Jepang. Berkat keahliannya, ia sering berkeliling dunia untuk pekerjaan. Namun di balik kesibukannya, Joo Ho-jin menyimpan kenangan yang tak pernah ia lupakan tentang seorang wanita yang ia cintai, tetapi tak pernah ia ungkapkan perasaannya. Di waktu yang sama, Cha Moo-hee datang ke Jepang untuk menemui kekasihnya yang tiba-tiba meninggalkannya demi wanita lain. Di sana, ia melihat wanita yang kini dekat dengan kekasihnya. Karena tak bisa berbahasa Jepang, Cha Moo-hee nekat menggunakan aplikasi penerjemah untuk meluapkan amarahnya. Tanpa disadari, perkataannya terdengar oleh Joo Ho-jin yang berusaha menahan tertawa melihat tingkah polos Cha Moo-hee. Masalah muncul ketika Cha Moo-hee menyadari bahwa Joo Ho-jin ternyata berasal dari Korea. Ia marah, mengira Joo Ho-jin sengaja berpura-pura menjadi orang asing demi menguping ucapannya. Pertemuan pertama mereka pun diwarnai kesalahpahaman, namun sebuah kejadian membuktikan bahwa Joo Ho-jin benar-benar seorang penerjemah andal yang menguasai banyak bahasa. Cha Moo-hee pun meminta Joo Ho-jin untuk menjadi penerjemahnya dalam menyelesaikan masalah dengan selingkuhan kekasihnya. Awalnya Joo Ho-jin menolak karena tak ingin terlibat dalam urusan cinta orang lain. Namun Cha Moo-hee terus membujuk, berharap ia bisa pulang ke Korea dengan perasaan yang lebih tenang. Akhirnya Joo Ho-jin pun luluh dan bersedia membantunya. Mereka menemui wanita tersebut, namun kenyataan yang terungkap sungguh tak terduga. Wanita itu tengah hamil 7 bulan. Rupanya, orang yang merebut kekasih Cha Moo-hee bukanlah wanita itu, melainkan Cha Moo-hee yang telah berselingkuh dan merebut darinya. Mendengar kebenaran tersebut, Joo Ho-jin tak sanggup menyampaikannya secara langsung kepada Cha Moo-hee. Demi menjaga martabatnya, Joo Ho-jin berpura-pura menjadi kekasih Cha Moo-hee, lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. Sejak kejadian tersebut, keduanya mulai saling mengenal dan berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Karena merasa tak akan bertemu lagi, mereka pun saling membuka luka lama. Selain kisah Cha Moo-hee yang ditinggalkan kekasihnya, Joo Ho-jin juga mengungkap pengalaman pahitnya. Ia pernah merayakan ulang tahun seorang wanita yang ia cintai di tempat ini. Namun sebelum sempat menyatakan perasaannya, wanita itu sudah bersama pria lain. Meskipun begitu, setiap tahunnya Joo Ho-jin selalu kembali ke tempat ini untuk merayakan ulang tahun wanita itu, karena pulau ini adalah tempat favoritnya. Tak sangka, pria yang merebut wanita yang ia cintai ternyata adalah kakaknya sendiri. Sang kakak menghubungi Joo Ho-jin meminta bantuan karena kekasihnya Shin Ji-san sedang berada di Jepang dan sulit dihubungi. Dari unggahan media sosial Shin Ji-san, Joo Ho-jin menyadari bahwa wanita itu berada di tempat yang sama dengan kenangan masa lalunya. Joo Ho-jin pun menceritakan hal tersebut kepada Cha Moo-hee. Mendengar itu, Cha Moo-hee meminta Joo Ho-jin untuk menemuinya. Di titik inilah pertemuan mereka berakhir. Joo Ho-jin berlari sekuat tenaga menuju tempat itu, berharap bisa bertemu Shin Ji-san, namun sayangnya takdir belum berpihak padanya. Sementara itu, Cha Moo-hee kembali kehidupannya sebagai seorang selebritas. Ia membintangi sebuah film zombie, namun di lokasi syuting, kecelakaan tragis terjadi.
Cha Moo-hee terjatuh dari ketinggian dan mengalami koma selama 6 bulan. Semua orang terkejut ketika Cha Moo-hee akhirnya siuman setelah tidur panjangnya. Media ramai memberitakan kembalinya Cha Moo-hee, bahkan menjulukinya zombie sungguhan yang hidup, selaras dengan film yang ia bintangi. Film tersebut meraih kesuksesan besar hingga ke mancanegara. Pertama kalinya Cha Moo-hee membuka mata dan merasakan begitu banyak cinta dari para penggemarnya. Di sisi lain, Joo Ho-jin merasa sangat bersyukur mengetahui bahwa Cha Moo-hee telah siuman. Meskipun mereka hanya bertemu dalam 1 hari, pertemuan singkat itu meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Apakah takdir akan mempertemukan kembali Joo Ho-jin dan Cha Moo-hee? Ataukah kisah mereka hanya akan menjadi kenangan yang tertinggal di Jepang? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!